berat ya Ibu ya. Tapi saya bawa ke sini, saya di sini ingin berbagi saja. Dan ini merupakan salah satu dari program Calon Guru Bergerak. Saya di sini bukan berarti saya bisa, saya sendiri juga masih dalam tahap belajar. Cuman di sini di dalam salah satu modul itu diharuskan untuk melakukan diseminasi bersama dengan rekan-rekan sejawat. Salah satu yang akan saya sebarkan yaitu tentang penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Mungkin Bapak Ibu senior sudah tahu apa itu budaya positif ya, cuman saya akan sedikit membuka saja apa sih itu budaya positif. Budaya positif adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas. Maksudnya di sini ya nilai kebajikan itu misalkan disiplin seorang anak datang tepat waktu atau religius, jadi seorang anak itu mempunyai ciri karakter khas, ciri khusus ya. Jadi sudah ditetapkan di sekolah karena sudah menjadi kebiasaan. Nah, kemudian bagaimana sih menciptakan budaya positif? Ya diawali dengan peran gurunya itu sendiri. Apa ya? Menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan di sekolah. Bagaimana caranya? Ya itu balik lagi ke guru atau gurunya. Masih nggak ada itu Konsep utama dalam modul budaya positif adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol restitusi, ada yang namanya keyakinan kelas, kemudian segitiga restitusi. Satu persatu kita bahas. Pembelajaran dengan paradigma baru, pernah dengar Ibu? Saya juga baru dengar. Ketika di CGP saja ya Bu, biasa nama naon sih paradigma. Nah, paradigma pelajaran baru adalah rancangan berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensial. Apa berdiferensial? Berbeda ya, yang berbeda-beda dari kan setiap anak itu punya karakter masing-masing. Misalkan yang satu pendiam, yang satu aktif, yang satu pintar, yang satu lemah. Jadi ketika pembelajaran diharapkan ada pembelajaran berdiferensial. Jadi tidak disamakan si anak ketika menghadapi si anak tersebut. Jangan si anaknya disamaratakan. Dosen ngajar, cuma transfer ilmu saja tanpa melihat karakter si anak itu sendiri. Harusnya ketika memberikan pembelajaran dilihat dulu karakter anaknya seperti apa. Apakah dia mampu menerima pembelajarannya atau tidak. Jangan cus aja gitu. Kan kadang-kadang anaknya apa sih gitu. Kan banyak sekali anak yang tidak berani untuk bertanya sama gurunya. Nah, jadi dengan adanya ini diharapkan itu mampu memberikan pembelajaran yang berbeda. Nah, kemudian sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhan hidup dalam kebutuhan perkembangannya untuk jadi profil belajar Pancasila. Ibu-ibu sudah tahu ya jelasnya. Apa tuh? Oh, tidak lagi begitu bisa. Ayo ke depan dulu. Ibu-ibu, maka pakai tas uningan sadayana anu nyanyi profil pelajar Pancasila teh. Belajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Masya Allah. Terima kasih Bu Fitri. Ini calon CGP di angkatan ke-12. Ya Ibu. Saya mau bertanya, apakah pembelajaran dengan paradigma baru sama dengan pembelajaran Berdiferensial. Justru pembelajaran berdiferensial ini termasuk ke pembelajaran dengan paradigma baru Ibu. Jadi jangan kalau dulu mah pembelajaran teh istilahnya model ada CBSA. Ya, ada CBSA Ibu ya, model cur budak si hanteng. Gurunya di kantor betul Pak. Budakan masih tegas. Nah, mulai sekarang mah harus dirubah gitu. Jadi pembelajaran itu harus ke anak, buat si anak nyaman dalam pembelajaran gitu. berdasarkan kebutuhan. Nah, betul sekali berdasarkan dengan kebutuhan anak. Kan kita itu kalau menurut filosofi Kiai Dewantara tugas kita itu hanya menuntun Ibu, bukan menuntut. Dalam artian mana
ini guru pinter gitu kan. Itu mah zaman dulu, tapi sekarang ini kalau benar belajar belajar pikir aja dewata, urang mah hanya nuntut ibaratnya seorang petani hanya memupuk, hanya memberikan air, hanya memberikan perawatan, tidak menuntut si tanaman itu yang asalnya tanaman cabai jadi kelapa kan tidak bisa. Sama hanya dengan seorang murid, kita hanya menuntut mau ke arah mana si anak, cuman kita yang mendampinginya, jangan sampai keluar dari koridornya seperti itu ya. Kemudian lanjut, seperti apa sih pelajaran dengan paradigma baru? Pelajaran paradigma baru adalah pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter. Nah, tadi seperti saya bilang, jadi karakter yang diutamakan. Anak ini punya karakter seperti apa gitu. Jadi jangan disamakan antara anak yang satu dengan yang lain, karena setiap anak berbeda karakternya. Kemudian pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran berpusat pada murid. Seperti tadi misalnya yang Bu Mul bilang, berpusat kepada murid. Jadi bukan teacher center tapi student center. Berpusat kepada murid, bukan berpusat pada guru. Kalau berpusat pada guru, biasanya guru hanya ceramah, cuap-cuap, tidak peduli keadaan anaknya seperti apa. Kalau berpusat pada murid, dilihat kebutuhan anaknya seperti apa. Misalkan pembelajaran praktek dilakukan ceramah, kira-kira anak ngerti tidak? Tidak. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian pembelajaran dilakukan melalui kegiatan pembelajaran dalam kelas intrakurikuler dan di luar kelas atau ekstrakurikuler. Lanjut. Nah, bagian dari budaya positif, salah satu diantaranya adalah disiplin positif. Apa sih disiplin positif? Disiplin positif asal katanya dari kata belajar. Tapi kalau di Sunda mah disiplin teh apa sih Bu disiplin Bu? Tertib ya. Tapi kalau menurut sini disiplin belajar, disiplin mengacu pada disiplin diri, belajar mengontrol diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan diyakininya. Jadi jadi kalau sudah diarahkan ke arah disiplin, otomatis pasti akan tumbuh rasa tanggung jawab dalam diri kita sendiri. Ya, ibaratnya gini, setiap anak bangun tidur kita biasakan untuk langsung membereskan tempat tidur. Lama kelamaan si anak itu tanpa disuruh pun akan langsung melakukan hal tersebut. Nah, itu termasuk ke dalam disiplin. Atau mengerjakan tugas di sekolah tanpa disuruh gurunya, begitu masuk ke dalam kelas anak langsung membaca doa. Karena memang sudah dibiasakan oleh gurunya untuk sebelum pembelajaran melakukan pembacaan doa. Itu salah satu termasuk ke dalam disiplin. Jadi kalau kata ibunya mak, tanggung jawabnya apa sih? Kalau sudah ada rasa tanggung jawab, pasti akan dilakukan dengan ikhlas dan suka rela. Sama halnya dengan Bapak Ibu guru. Ketika rasa tanggung jawabnya sudah muncul, apapun akan dilakukan demi perkembangan anak didiknya. Kemudian nilai kebajikan universal. Nah, tadi yang pertama termasuk ke dalam nilai kebajikan yang universal. Apa itu? Adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan harus menjadi landasan perilaku. Contohnya apa nilai kebajikan universal? Keamanan, kesehatan, misalkan dilarang merokok. Itu termasuk ke dalam kesehatan. Nilai-nilai kebajikan tersebut dapat berupa keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, keamanan, dan lain-lain. Ketika ini sudah terbiasa dilakukan, maka akan timbullah karakter yang baik. Sampai di sini Ibu ada pertanyaan? Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan. Apakah disiplin positif bisa diterapkan di sekolah atau di rumah? Justru Ibu, yang namanya disiplin positif itu kan dasar, harus. Ini sesuatu yang harus diterapkan sedari dini. Di sekolah, namanya disiplin positif itu menjadi tanggung jawab warga sekolah. Siapa saja warga sekolah? Kepala sekolah, guru, murid, orang tua,
murid. Komite itu termasuk ke dalam warga sekolah. Semua warga sekolah wajib untuk melakukan yang namanya budaya positif. Ya. Kemudian lanjut ke materi selanjutnya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Namanya manusia pasti memiliki kebutuhan-kebutuhan, ya kan Bu? Nah di sini dirangkumkan menjadi 5 kebutuhan. Apa saja 5 kebutuhan manusia? Bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Setiap orang pasti menginginkan yang namanya dikasihi, disayangi, dicintai. Ya. Kemudian penguasaan, kemudian kebebasan dan kesenangan. Nah, seperti apa yang termasuk dalam kebutuhan hidup? Contohnya makanan. Setiap manusia pasti butuh makanan. Tidak ada satu orang manusia pun yang tidak butuh makanan. Kemudian pakaian dan tempat tinggal. Ini merupakan kebutuhan pokok dari 5 kebutuhan. Kalau ini tidak ada, entah seperti apa ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Seperti apa? Rasa diperhatikan. Contoh kalau anak di sekolah, kadang-kadang dulu ya, nggak tahu sekarang. Kalau dulu maka kalau lihat orang yang kaya sedikit perhatiannya lebih gede lah gitu. Kalau ada anak yang dari orang tua tidak mampu, kadang-kadang kitanya udahlah, disepelekan, betul kan Bu ya? Nah seharusnya setiap guru itu tidak membeda-bedakan. Karena apa? Karena setiap orang membutuhkan yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, termasuk penguasaan apa? Rasa harga diri, punya keinginan, kemudian merasa dianggap, dan juga ada jiwa kepemimpinan. Merasa memimpin itu termasuk ke dalam penguasaan. Kemudian kebebasan, apa yang termasuk dalam kebebasan? Mandiri, memiliki pilihan atau menjalani diri. Kebebasan ketika punya pilihan, saya punya pilihan A nih, saya pengen begini nih, itu termasuk ke dalam kebebasan. Kemudian rasa diterima, apa yang rasa diterima? Bisa bermain, bisa bercanda dengan teman, kemudian juga memiliki rasa antusias, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang termasuk ke dalam 5 dasar kebutuhan manusia. Dan semua ini saling berkaitan, semuanya perlu. Setiap manusia pasti membutuhkan yang namanya kebutuhan dasar. Tidak ada manusia yang tidak mau disayangi, tidak ada manusia yang tidak butuh makanan. Semuanya butuh, bahkan anak bayi pun butuh makanan. Kecuali orang yang sudah meninggal. Kayak orang meninggal pun masih butuh Pak, butuh doakan ya. Kemudian next, materi selanjutnya motivasi perilaku manusia. Apa sih motivasi perilaku manusia? Menghindari rasa ketidaknyamanan dan hukuman. Pernah dengar tidak Bu, hukuman dan konsekuensi? Pernah dengar Pak? Apa itu hukuman? Apa itu konsekuensi? Apa Bu? Perbedaan hukuman dengan konsekuensi? Kalau hukuman itu apabila dia berbuat salah harus menerima hukuman, dan konsekuensinya harus dilaksanakan. Jadi teori Oke, Bu Fitri apa? hukuman biasa nate apa namanya takut teh akan konsekuensi harus dilaksanakan. Biasanya konsekuensinya ada kebijakan luar, konsekuensinya maksudnya ada perjanjian seperti itu. Di sini ada beberapa pertanyaan. Ini termasuk konsekuensi apa hukuman? Terlambat masuk, guru menyuruh membersihkan kaca. Itu kira-kira hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Kemudian murid terlambat masuk ke lapangan 10 menit, guru olahraga menyuruh ambil sampah di lapangan agar kelihatan bersih. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Kemudian murid menjatuhkan gelas minuman bapak guru di lantai, guru menyuruh ngepel. Konsekuensi. Karena apa? Karena dia sudah menjatuhkan gelas, konsekuensinya harus membersihkan. Kemudian murid terlambat masuk lapangan 10 menit, guru olahraga menyuruh keliling lapangan basket 10 kali. Konsekuensi. Karena ini masih masuk ke dalam olahraga. Jadi si anak untuk berolahraga. Itu perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Kak?
Oh, gurunya. Jadi gurunya kalau datang terlambat sama bapak kepala sekolah diapain Pak? Ngepel. Kira-kira bapak ibu guru terima tidak kalau datang terlambat suruh ngepel sama bapak kepala sekolah? Konsekuensinya pulang akhir ya. Datang setengah jam, pulangnya jadi diperlambat-lambat setengah jam itu. Tuh ada jawaban Pak. Ya kalau hukuman itu biasanya ke fisik ya, fisik tapi tidak berhubungan dengan misalkan gini, apa ya? Ya seperti misalkan terlambat masuk si anak, tapi guru langsung bersihkan kaca gitu. Kan itu tidak ada sangkut pautnya, harusnya kan di apa lagi kamu datang terlambat, misalkan bagaimana ditanya dulu sama bapak ibu gurunya kenapa datang terlambat, jangan langsung seperti itu, atau misalkan kayak push up itu termasuk ke dalam hukuman biasanya. Jadi kebanyakan hukuman itu ke fisik Bu ya. Kalau ini kan misalkan ini mah kenapa yang termasuk ke konsekuensi, karena memang dia yang menjatuhkannya, otomatis kan si lantai kan basah gitu, jadi dikhawatirkan orang lain misalkan ini kan contoh ya terjatuh, jadi sok dibersihkan gitu, jadi bukan jadi langsung hukuman karena sesuatu, jadi memang dia sendiri yang melakukannya gitu. Contohnya tulis misalkan kata permintaan maaf seperti itu termasuk dalam konsekuensi. Lanjut. Enggak. Nah, selanjutnya keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas, saya yakin kalau ibu wali kelas sudah tahu tentang keyakinan kelas. Ibu guru agama pasti mohon tentang keyakinan kelas, betul tidak Bu? Sama seperti saya. Nah, awalnya sebelum masuk ke CGP, saya apa sih keyakinan kelas, kan karena memang guru bidang studi kan jarang lah yang masuk kelas, saya masuk kelas cuma seminggu sekali, jadi apa sih keyakinan kelas baru. Nah ini keuntungan masuk CGP Bapak Ibu guru ya, banyak ilmu baru yang saya dapatkan, banyak ilmu pokoknya yang dulunya saya tidak tahu sedikit-sedikit jadi tahu gitu. Salah satu keuntungan masuk CGP seperti itu. Mungkin kalau untuk wali kelas, kalau hal seperti ini, itu mah sudah biasa keyakinan kelas gitu. Tapi kalau kata saya sendiri pribadi, waktu menerima materi ini, apa sih keyakinan kelas, seperti apa sih bentuknya gitu. Tapi saya jelasin, yang seperti ini gitu. Jadi apa sih keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah merupakan disiplin positif, salah satu bagian disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Kemudian keyakinan ini akan membantu murid untuk mengembangkan disiplin diri. Dengan ada disiplin keyakinan kelas, si anak membangun disiplin. Contohnya jadi di kelas kita buat keyakinan kesepakatan antara murid dengan guru. Contohnya jangan datang terlambat, tapi itu kan negatif ya. Dari negatif usahakan dirubah menjadi positif. Jangan datang terlambat, itu negatif atau positif Bu? Negatif. Kalau positifnya jadi gimana Ibu? Datang tepat waktu. Nah itu. Jadi ketika pembentukan keyakinan kelas dirubah dulu yang misalnya misalkan perintahnya negatif jadi positif. Apalagi contohnya Bu kalau yang negatifnya Bu? Jangan bertengkar. Jangan bertengkar. Kalau positifnya apa Bu? Saling mendukung. Nah, menemukan keterlibatan murid dalam membentuk keyakinan kelas. Jadi ketika mau membentuk keyakinan kelas, murid diikut sertakan. Ya, jadi kita akan tahu apa sih keinginan anak, setelah ketahui baru dibuat menjadi keyakinan kelas. Ya, mewujudkan mereka belajar pada murid, menciptakan komunikasi segala arah antara guru dan murid, kemudian biasakan budaya dan disiplin positif. Nah, kalau soal keyakinan kelas, kesepakatan kelas, saya yakin Bapak Ibu guru lebih paham dari saya yang sebagai guru bidang studi. Betul tidak Pak Yudi? Guru bidang studi Pak Yudi juga sama dengan saya. Pertama pasti keyakinan kelas belum pernah bikin, tapi kalau kelas insya Allah paham semua. Nah ini langkah pembuatan keyakinan kelas, saya yakin kalian sudah semuanya sudah tahu, dirawat aja ya. Nah, ini
contoh-contoh keyakinan kelas. Contohnya disiplin. Apa sih contoh yang termasuk dalam disiplin? Datang tepat waktu di sekolah, mengerjakan tugas tepat waktu, mengikuti kegiatan upacara, kemudian memakai seragam, kemudian menggunakan kata-kata yang baik, ini termasuk ke dalam disiplin. Kemudian ada lagi religius. Apa sih religius? Keagamaan, caranya kepada keagamaan. Contohnya mengucapkan salam. Si anak membiasakan, ya Bu? Ya, si anak membiasakan ketika orang tua bertemu orang tua ataupun guru senantiasa mengucapkan salam. Dengan kita sering membiasakan, insya Allah biarpun kita ada di luar, contohnya saya sendiri bertemu dengan anak SMP yang sudah keluar, saya tidak tahu, saya pura-pura tidak tahu, mereka dengan sendirinya, Bu, assalamualaikum. Nah, seperti itu. Jadi itu karena memang sudah dibiasakan sebelumnya ketika saya datang ke sekolah, senantiasa mengucapkan assalamualaikum biarpun anak-anak ada sedang bermain. Jadi ketika kita sudah biasakan, itu akan menjadi sebuah kebiasaan dan itu akan menjadi karakter yang baik. Jadi ketika kita bertemu di jalan pun anak-anak dengan senang hati menyapa, Bu, apa kabar? Bu, assalamualaikum. Nah, seperti itu. Kemudian berdoa sebelum belajar. Jadi anak-anak ketika sudah dibiasakan, biarpun gurunya belum datang, mereka akan dengan sendirinya berdoa. Bahkan ketika ditanya sudah berdoa belum, Nak? Sudah, Bu. Nah, itu karena sudah menjadi kebiasaan. Kemudian membaca juz amma, membaca salawat, lama-kelamaan jadi kebiasaan untuk anak. Kemudian beliau lingkungan. Apa sih yang termasuk beliau lingkungan? Melakukan piket kebersihan. Anak akan melakukan piket tanpa disuruh lagi. Ya. Nah, ini yang termasuk dalam keyakinan kelas. Jadi kesepakatan antara murid dengan guru. Kemudian ada yang namanya 5 posisi kontrol restitusi. Pernah dengar, Bu? Lima kontrol restitusi. Jadi ini 5 kontrol ketika kita berperan sebagai apa sih di sekolah. Nah, ada yang namanya penghukum. Pernah dengar kata penghukum? Kamu budak ganeng siate, gitu kan? Atau misalkan kamu ya datang terlambat lagi di lapangan, itu termasuk penghukum. Kemudian ada pembuat rasa bersalah, majentul di lawang pantau, budak datang terlambat. Nah, itu termasuk ke pembuat rasa bersalah. Jadi budaknya nggak ketika jauh kiri, saya ibu guru itu. Nah, ini ada posisi guru ya, kemudian ada namanya pemantau, kemudian ada teman, ada manajer. Untuk posisi teman di tingkat SD masih belum bisa digunakan. Biasanya posisi teman bisa diterapkan biasanya di tingkat SMP dan SMA. Jadi ketika memberikan hukum, bukan memberikan hukuman, siapa ya? Ketika anak berbuat salah, nah posisi kita itu ada di mana? Kalau biasanya di anak SMA perlakukanlah anak sebagai teman. Tapi kalau di SMA dianggap teman, berarti malah culangu ya Bu ya, malah cabutan. Nah seharusnya kita sebagai guru itu menempatkan diri sebagai seorang manajer. Manajer sekarangnya kata memanage ya, untuk ramah mengontrol gitu ya. Jadi si anaknya tidak langsung dihukum kalau berbuat salah gitu, tapi dilihat dulu seperti apa kesalahannya, dikontrol lah, dilihat dulu ada apa dengan anaknya gitu. Guru buat sesuatu bersama murid, misalkan murid untuk mempertanggungjawabkan. Jadi kita anak punya salah, tidak langsung siap, guru yang ngapain? Berarti kita nggak tahu si anak itu ada apa, kenapa dia melakukan seperti itu. Dengan memperlakukan dan mendukung murid untuk dapat menemukan solusi dari setiap permasalahannya. Kemudian posisi kontrol guru sebagai manajer mengacu pada restitusi dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Dengan kita memperlakukan murid dengan posisi kontrol sebagai manajer, membimbing mereka, nanti akhirnya mereka pun akan bisa memanage dirinya sendiri gitu. Kalau kitanya memposisikan sebagai penghukum, ya nantinya anak pun bahkan berperilaku sebagai penghukum juga gitu. Jadi anak kan meniru, betul tidak Bu? Anak itu meniru kebiasaan yang dia lihat.
Jadi makanya sebagai guru berlakulah minimal posisikan kontrol kita sebagai manajer, sebagai yang bisa memanage si anak-anak tersebut kemana arahnya gitu. Nah itu jadi ulang-ulang kayak nuntut udah supaya jadi disiplin, ya udah nanti disiplin gitu. Jadi anaknya justru kan anak mau lihat, ini guru datang terlambat, orangnya datang terlambat gitu kan. Orangnya kabur, dan guru sok kabur gitu. Jadi anak itu meniru, intinya anak itu meniru. Kemudian ada yang namanya segitiga restitusi. Nah ini baru berhubungan sebetulnya dengan yang tadi ya, posisi kontrol ya. Nah apa sih segitiga restitusi? Adalah guru berperan sebagai manajer menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahap. Jadi ketika ada anak yang berkelahi atau berantem, nah ada tahapannya dalam menghadapi. Sebelum saya ke TGP, saya jujur, saya selalu berposisikan diri jadi penghukum. Ayana abang kan nyari bedak perut siap benang dulu gitu kan. Nah setelah masuk TGP, saya tahu ini teh salah gitu. Harusnya ketika ada kekerasan di anak, apa sih yang dilakukan gitu? Ada tahap-tahap tertentu untuk menyelesaikan setiap permasalahan dihadapi anak. Pertama, menstabilkan identitas. Seperti apa menstabilkan identitas? Ditanya dulu kenapa si anak sampai melakukan perkelahian. Contoh, ketika anak berkelahi, bakuk-bakuk, kita jangan langsung main hukum gitu, tapi tanya dulu ada apa sih dengan anak berdua ini gitu. Jadi distabilkan dulu emosi si anaknya. Distabilkan, kemudian diketahui ada apa latar belakangnya, kemudian validasi tindakan yang salah. Kita ketahui dulu apa masalahnya. Ditanya ada apa sampai kalian berkelahi seperti itu. Terus apa sih yang jadi permasalahan sampai kalian gontok-gontok atau berkelahi atau ribut lah gitu. Setelah itu menanyakan keyakinan. Kalau kata Sundanya mah dia apa ya di di pematahan darah gitu. Jadi setelah diketahui tindakan itu, kita langsung ditanyakan keyakinan. Menanyakan tentang kehidupan ke depan anak ini kan akan mau seperti apa? Apakah kamu mau berkelahi terus atau mau bagaimana? Jadi ketika ada anak yang berkelahi jangan langsung dihukum. Sok ayo, kemana dulu baik. Jadi saya justru bakal takut gitu. Nah itu itu dulu yang saya lakukan sebelum mengetahui apa tentang segitiga restitusi. Setelah tahu ini ya saya mencoba sedikit-sedikit. Makanya ketika ada anak yang berkelahi, kemarin ada yang bilang Bu Nina tumben kita lemah lembut gitu kan. Ketika menghadapi anak yang berkelahi, ya karena saya sedang mencoba untuk menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu guru bisa menerapkan apa yang sudah saya sampaikan di sini. Saya sendiri masih dalam tahap belajar, Ibu. Belajar menerapkan apa sih yang saya dapatkan tentang segitiga restitusi, kemudian tentang 5 posisi kontrol guru dalam menghadapi anak gitu. Jadi yuk belajar bareng-bareng gitu. Biar supaya ini semakin membuat anak itu nyaman lah. Kita ciptakan lingkungan belajar buat anak yang aman dan nyaman. Gitu. Nah, rupanya materi dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa diterima gitu. Bukan saya berarti mengajar, saya juga masih dalam tahap belajar. Dan ini kan salah satu program yang harus disampaikan ya Bapak Ibu guru. Sebelumnya saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.